Jaksa Agung ST Burhanuddin menerima pengunduran diri Febri Adriansyah dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung pada Sabtu dini hari. Kapus Penkum Kejagung bilang pengunduran diri ini merupakan langkah strategis untuk menjaga marwah institusi di tengah proses hukum yang sedang berjalan. Lalu bagaimana kasus ini akan menjadi terang benderang dan akankah komitmen penanganan kasus secara transparan akan terlaksana? Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio. Ada pengamat anti korupsi sekaligus penyidik KPK 2013-2021 Yudi Purnomo. Selamat pagi Mas Yudi. Pagi Mas. Salam sehat Mas Yudi. Alhamdulillah. Tidur kemarin malam? Wah, coba mengamati keadaan. Mengamati keadaan. Pakai suara agak serak-serak basah. Baik, dan selain di studio saudara ada juga yang sudah hadir melalui sambungan daring. Ada Ketua Komisi Kejaksaan RI Pujiono Suwadis. Selamat pagi Prof. Puji. Pagi Mas Yudi. Pagi Prof. Baik, Ya. Prof. Yudi, Prof. Puji punten. Ini kan kita semalam dikagetkan gitu. Ya. Sudah ada kabar bahwa Febri Adriansyah ini kemudian mundur dari jabatannya sebagai Jampitsus. Apakah ini kemudian langkah yang menurut Anda sebagai pengawas dari kejaksaan ini tepat? Ya, sebenarnya kita ya nggak kaget juga ya. Artinya kita bisa duga-duga lah karena dari proses yang kemudian dilakukan proses penyidikan, terus kemudian juga kemarin jumpa pers, terus kejaksaan itu menurut kita itu ingin bahwa persoalan pribadi itu dipisahkan dari persoalan institusi, dan kita penginkan juga seperti itu dengan tetap menjunjung asas praduga tidak bersalah tentu ya, karena kan dari penyidik juga belum mengeluarkan siapa tersangkanya, tapi proses ini kita hargai, kita hormati dan kita dukung penyidik yang telah melalui proses sejauh ini. Terus kemudian pengunduran ini kan berarti memang ketika kemudian yang bersangkutan itu ya nanti kita nggak tahu ya menghadapi proses hukum ini, maka tidak akan melibatkan institusi kejaksaan. Jadi kalaupun toh kemudian nanti di kemudian hari ada keterlibatan, berarti memang dipisahkan antara institusi dengan pertanggungjawaban pribadi. Itu. Baik. Kemudian Prof. Puji, jika bicara soal siapa penggantinya, misalnya ini kan sudah mundur Febri, kemudian apakah kemudian kejaksaan ini perlu segera menunjuk PLT ataupun langsung saja misalnya pejabat definitif sebagai Jampitsus? Di level layer setelah generasi beliau ini banyak juga yang punya kompetensi, yang saya pikir juga cukup layak untuk kemudian duduk di posisi Jampitsus. Ada beberapa kajati-kajati yang di tipe A itu juga sudah layak untuk di posisi seperti itu, atau kemudian mau pergeseran di antara para jaksa agung muda, yang saya pikir para jaksa agung muda yang sekarang menjabat ketika ada pergeseran juga punya kapasitas yang saya pikir mampu dan punya integritas yang kemudian bisa juga diharapkan. Oke, tinggal tunjuk saja sudah ada orang-orangnya yang bisa menjabat sebagai Jampitsus ya. Baik. Saya ke Mas Yudi. Mas Yudi, kita bicara beberapa hari terakhir ini jadi perhatian publik luar biasa gitu ya, dengan jumlah kasus yang sekian, tempat yang sekian digeledah ada 13, kemudian barang buktinya juga luar biasa. Anda melihatnya kemudian sampai akhirnya tadi beberapa jam yang lalu Febri mundur dari jabatannya, seperti apa? Ya, pengunduran diri Pak Febri Adriansyah bagi saya merupakan babak baru ya dari kasus yang sudah berlangsung hampir seminggu ini ya, dengan berbagai macam drama, berbagai macam temuan, berbagai macam fakta ya, dan artinya bahwa kedepannya penyidik dari Polda Metro ya maupun Kota Tipikor gitu ya akan lebih mudah ya ketika melakukan pemanggilan, karena yang bersangkutan kan berarti minimal juga sudah tidak lagi melakukan aktivitas-aktivitas sehari-hari ya untuk bekerja dalam tanggung jawabnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu ya kasus ini kan yang paling menarik adalah barang buktinya tuh ada. Ada uang 0,5 triliun lebih, ya, kemudian ada emas 74 kilo. Artinya kasus ini tidak akan bergerak kemana-mana selain kasus ini akan diselesaikan. Nah, saya pikir ya tentu apresiasi juga tetap kita berikanlah kepada Pak Febri ya, karena mengundurkan diri gitu. Artinya sebelumnya kan yang bersangkutan kan kompers ya, masih tetap menjabat
ya, masih tetap melaksanakan tugas kata beliau ya. Tapi kemudian kan reaksi publik kan juga negatif yang saya lihat itu. Kemudian untuk pembuktian, saya pikir dari Kompes Polda Metro Jaya sudah sangat jelas sekali ya bukti-bukti apa yang dimiliki. Kemudian yang paling penting bahwa kasus ini kan selalu berkembang. Dalam kasus pertama yang disampaikan kan hanya terkait dengan suplai batu bara ya kepada PLTU yang diduga merugikan negara 5 triliun. Namun kemudian berkembang ya ke 2 kasus lainnya ya, ada Asabri, ada Krakatau Steel, dan ini bagi saya tentu ya menjadi sangat menarik ya, karena penyidik ya mampu untuk bisa mengembangkan kasus ini berdasarkan bukti-bukti yang mereka miliki, dan inilah menurut saya karena strategi yang cerdas ya dari penyidik ya, begitu sprindik turun langsung melakukan upaya paksa, melakukan penggeledahan secara simultan. Pertama di 12 tempat ya, kemudian setelah itu ada 1 tempat lagi sehingga menjadi 13. Dan ketika kasus ini ya artinya sudah berjalan on the right track ya, saya pikir sudah tidak bisa lagi misalnya dihentikan atau apapun gitu kan. Kasus ini harus tetap berjalan sampai tuntas, sampai selesai, bahkan sampai ke persidangan. Memang ada yang menarik bahwa tersangkanya kan belum ditetapkan ya, betul. Karena memang dalam proses hukum acara yang berlaku saat ini dan sudah ada putusan pra peradilan ya, termasuk juga putusan MK bahwa seorang calon tersangka itu harus dilakukan pemeriksaan dulu ya sebagai saksi gitu ya. Jadi wajar ketika semalam ya Polda Metro Jaya itu belum menetapkan tersangka bagi saya, karena sekali lagi tentu apapun kegiatan dilakukan harus sesuai dengan prosedur, dan saya pikir profesionalitas juga tetap dikedepankan, apalagi kan masyarakat dalam kasus ini memang viral kemana-mana ya, apalagi terkait dengan temuan-temuan barang bukti gitu ya. Itu bikin heboh itu kemana-mana kan. Ini yang membuat penyidik juga harus berhati-hati gitu, kalau mereka tidak kemudian sesuai dengan prosedur dan sebagainya, ya bisa jadi backfire juga gitu. Semakin viral, semakin banyak yang ngawasi, semakin tekanan buat penyidik ini juga untuk mengungkap kasus ini ya Mas ya. Betul. Baik, kembali saya ke Prof. Puji. Prof. Puji, dengan sudah terpisahnya dalam tanda kutip Febri Adriansyah dari institusi Kejaksaan Agung, kemudian tadi seperti Mas Yudi bilang kasus ini tidak akan kemana-mana selain akan selesai. Anda melihatnya apakah juga akan seperti itu atau mungkin masih ada di belakang, misalnya ada saya mengutip pengamat yang kemarin berbicara di Kompas TV juga bahwa jangan sampai ini menjadi ada deal-deal di belakang, kemudian kasus ini jadinya selesai secara adat seperti itu. Ya, pertama kan begini, kemauan publik itu bisa sejalan dan kadangkala dalam konteks pembuktian hukum bisa jadi tidak sejalan. Nah, oleh karena itu pilihannya kan kita mau percaya pada kemauan publik atau percaya pada bukti, alat-alat bukti dan barang bukti yang dikumpulkan untuk kemudian mendukung proses penegakan hukum. Nah, kalau kita orang hukum kan percaya yang kedua. Nah, bahwa alat bukti yang dikumpulkan dan juga barang-barang bukti yang dikumpulkan ini nanti mengarahnya ke siapa. Nah, dia percaya sekali kepada penyidik di Kortas Tipikor Mabes Polri dan juga Polda Metro Jaya. Dari kumpulan alat-alat bukti ini nanti itu uang yang hasil penggeledahan, penyitaan itu mengarah pemiliknya siapa, ya bisa jadi nanti mengarah pada ya keinginan dan euforia publik yang sekarang berkembang, petinggi di kejaksaan misalnya, ya sudah nggak apa-apa, itu berarti kan memang harus kemudian diproses, dan seperti yang sampaikan Mas Yudi tadi bahwa proses ini nanti akan berjalan. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan alat bukti yang kemudian dikumpulkan tadi oleh para penyidik. Nah, sepenuhnya lah kita percaya. Kenapa kemudian hari ini penyidik kok belum kemudian mengumumkan siapa tersangkanya? Ya tentu mendasarkan pada prosesi hukum acara yang kita taati ya. Satu, yang kedua juga kehati-hatian. Kehati-hatian itu jangan sampai kemudian nanti justru kemudian di awal pengen kemudian merespon euforia publik bahwa si A yang harus kemudian jadikan tersangka, tapi kemudian justru kemudian backfire, nah itu kan jadi tidak baik. Nah, makanya
kita percaya pada apa yang dilakukan oleh penyidik di Kortas Tipikor, dan kalaupun toh kemudian ada oknum di kejaksaan ya nggak ada masalah, tetapi bahwa kemudian pertanggungjawaban ini kan sudah menjadi pertanggungjawaban pribadi, bukan lagi kemudian menjadi pertanggungjawaban institusi. Dan kejaksaan sudah kemudian juga yang bersangkutan juga sudah menyatakan mengundurkan diri, itu artinya bahwa pertanggungjawaban itu menjadi pertanggungjawaban pribadi dan tidak akan melibatkan institusi kejaksaan dalam konteks pertanggungjawaban hukum seperti yang kemudian diduga-duga oleh publik. Oke. Kemudian Prof Puji, dengan adanya kita belum tahu tersangka siapa, dan mungkin Febri juga kita belum bisa bilang dia sebagai tersangka karena belum ada pengumuman dari polisi seperti itu. Tapi ketika melihat kasus seperti ini yang sedang menimpa kejaksaan, seorang yang mempunyai jabatan yang sangat tinggi gitu di Kejaksaan Agung, Anda melihatnya untuk secara keseluruhan citra institusi maupun juga mungkin kredibilitas institusi di kejaksaan seperti apa, Prof? Ya, kalau kita lihat kan peristiwa-peristiwa seperti ini di Indonesia kan tidak hanya terjadi di kejaksaan ya, di kepolisian juga ada, di KPK juga ada, di pengadilan juga ada. Nah, justru kemudian yang harus kita jaga adalah marwah masing-masing institusi ini. Institusi KPK, institusi kepolisian, institusi kejaksaan, pengadilan, ini yang harus dijaga. Perkara kemudian ada oknum, ya kemudian oknum inilah yang kemudian dibersihkan, begitu saja. Sehingga bahwa berpengaruh apa tidak terhadap institusi, public trust terhadap institusi pasti berpengaruh. Tetapi bahwa kemudian harus berhenti sejenak untuk kemudian melakukan evaluasi sistem pengawasan internal, pengawasan eksternal itu diperkuat, itu adalah kemudian keniscayaan yang harus dilakukan bukan hanya di kejaksaan, tapi saya pikir juga di semua institusi penegak hukum. Oke, baik, saya kembali ke Mas Yudi. Mas Yudi, jika kita bicara ini berbeda ketika kemarin konvers di pagi hari, Febri bilang seperti itu, kemudian tadi dini hari paling tidak kita sudah dengar dia mundur seperti itu. Nah, jika kita melihat mungkin masih ada celah gitu Mas, ada deal-deal di belakang yang kemudian bisa menghalangi ataupun juga bisa menghalangi proses penyidikan ini menjadi terang benderang. Masih ada nggak celah-celah seperti itu? Ya, saya pikir kalau ada deal pasti tidak ada ya, karena sekali lagi ditemukan barang bukti berupa uang. Sekarang kalaupun ada deal, ini uang ini mau diapain, kan begitu, ya kan, mau dibawa kemana ini uang-uang? Udah wujudnya itu kan? Iya, wujudnya sudah ada, gitu ya. Apalagi kan juga penyidik kan melapis dengan tindak pidana pencucian uang. Ya, artinya kita melihat ya dari proses penggeledahan kemarin ya bagaimana tempat untuk berangkasnya saja sudah dikondisikan interiornya ya kan, artinya benar-benar sengaja untuk dibangun ya kan berangkasnya yang ya istilahnya mungkin setinggi kita gitu ya. Kalau bilangnya disembunyikan, nggak tahu ada yang menyembunyikan juga doesn't make sense dong ya? Ya, karena itu dibuat ya kan, mungkin butuh berapa bulan untuk membuat interior sebagus itu kan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya sekarang kan yang dilakukan adalah follow the money ya, telusuri ya siapa yang orang-orang yang terkait dengan uang tersebut ya. Kemarin kan Pak Febri mengatakan bahwa rumah kalau yang disentul ya itu kan rumah beliau dan kemudian ada pemiliknya ya, mungkin ini juga masih sumir juga di kita ya, ada pemiliknya itu siapa gitu kan, padahal pemiliknya beliau. Tapi tentu keterangan ini akan sangat berguna juga bagi penyidik karena dalam teori penyidik gitu kan, semua keterangan akan kita ambil, tetapi tetap ya barang bukti yang bicara. Berarti kalau paling enak di kasus ini kita akan berangkatnya dari TPPU dengan barang bukti uang yang sudah ada seperti itu, bukan dari misalnya perkara suap ataupun korupsi atau Enggak, tetap dari perkara predikat crime-nya ya, tindak pidana asalnya. Namun ketika sudah ditemukan ada uang, apalagi sebanyak itu dan emas juga, maka biasanya penyidik yang sebelumnya dari hulu ke hilir, ini bisa jadi mereka akan dari hilir dulu, baru ke hulu, menelusuri jejak yang ditinggalkan oleh uang tersebut. Ya, karena kalau bicara mengenai 3 kasus, maka ketika ditemukan uang di tempat itu ya bisa jadi ya itu sudah bercampur tuh kasus-kasusnya. Apakah itu ada kasusnya terkait batu bara, terkait dengan 2 kasus yang lain ya, itu bisa jadi. Tapi ya tetap asas praduga tak bersalah tetap dikedepankan. Nah, kemudian yang perlu
kita lakukan adalah tentu kita berharap ya, karena kasus ini mendapat perhatian publik ya, teman-teman penyidik ya bisa segera menuntaskan kasus ini, karena satu hal yang belum sempurna dari proses penyidikan ini adalah tersangka. Memang tersangka itu di dalam KUHP juga bunyinya tindakan penyidik untuk mencari barang bukti dan sebagainya guna menemukan tersangka. Emang tersangka itu di akhir, tapi saya pikir dengan kasus yang mendapatkan perhatian publik seperti ini, apalagi intensinya juga kuat gitu ya, viral dan lain sebagainya, ya harus bekerja keras. Ya kemarin saja kita bisa melihat 2 hari itu 12 tempat, saya pikir stamina penyidik juga harus kuat itu kan. Jadi pada nggak tidur mereka, seperti itu. Nah, baik, kita akan lihat kalau Mas Yudi bilang bahwa ini tidak akan kemana-mana, akan nanti ujungnya ke pengadilan gitu ya untuk pembuktian. Tapi kalau misalnya kita lihat, apakah kita masih perlu untuk pihak ketiga gitu Mas? Misalnya ini kan polisi nanti ketika sudah berkas lengkap akan diserahkan lagi ke kejaksaan gitu kan. Nah, apakah kemudian perlu pihak ketiga misalnya KPK gitu untuk memastikan ini berjalan secara semestinya seperti itu? Ya, pertanyaan yang bagus ya Mas, bahwa KPK setiap kasus korupsi pasti akan mendapatkan supervisi dari KPK, karena SPDP itu kan terkait kasus korupsi itu sudah ada SPDP online, jadi KPK bisa melakukan supervisi dalam artian tidak ikut intervensi ya dalam kasus ya, tidak mencampuri, tetapi kemudian bisa melihat bagaimana proses ini berjalan. Dan saya yakin bahwa profesionalitas juga pasti akan dikedepankan. Teman-teman di kejaksaan yang ditunjuk misalnya untuk ikut dalam penanganan kasus ini, baik untuk meneliti ya, bahkan mungkin nanti sampai persidangan gitu kan, saya pikir akan sangat-sangat profesional gitu kan. Dan saya pikir ini kan juga suatu hal yang biasa ya, ketika teman-teman jaksa menuntut jaksa juga gitu kan, ada beberapa kasus juga dilakukan dan itu profesional gitu kan, bahkan tuntutannya pun juga agak lumayan gitu ya. Artinya nggak ada yang namanya friend gitu ya, nggak ada namanya ini. Saya pikir itu pasti profesional. Jadi sudah mundur, jadi tidak ada alasan lagi gitu ya, nggak ada alasan lagi, nggak ada konflik kepentingan gitu kan, konflik of interest. Saya yakin semua ini akan profesional, termasuk tadi ini kan sebenarnya adalah bentuk bahwa sebenarnya sinergi antara penegak hukum berjalan dengan bagus gitu ya. Jadi KPK, kejaksaan maupun kepolisian. Baik, saya ke Prof Puji, jika kita melihat mungkin yang ramai di publik gitu soal kasus ini, bahwa ada konflik of interest gitu, ada tumpang tindih mungkin antara apa yang kemudian dilakukan oleh kepolisian dan juga Kejaksaan Agung dalam kasus korupsi seperti itu. Ada yang bilang ini positif karena mereka bisa saling kontrol. Kita bisa sama-sama melihat mereka berlomba-lomba membongkar kasus korupsi. Tapi di sisi lain ada kemungkinan juga gitu, mereka saling sandra. Saya tidak akan membongkar kasus ini kalau Anda tidak seperti ini. Anda melihatnya ketika ada konflik of interest seperti ini, kedepannya seperti apa, Prof Puji? Ya, ada 2 hal ya. Pertama, kalau saya melihat ini hubungan dari penegak hukum khususnya kejaksaan dan kepolisian sampai sejauh ini baik-baik saja ya. Itu pertama. Jadi kalau saya melihat ini murni penegakan hukum saja, penyidik di kepolisian menemukan barang bukti, alat bukti yang kemudian mengarah pada tindak pidana yang kemudian sejak awal sudah dicurigai terlebih dahulu dan kemudian dikembangkan kepada proses penyidikan, dan kemudian ketemu peristiwa pidananya, kemudian penyidikan, terus kemudian ini tinggal dalam konteks mencari tersangka. Jadi proses biasa, itu satu. Nah, yang kedua, case ini kan juga diawasi banyak pihak, dan karena juga kewenangan aparat hukum itu kan sangat besar sekali ya, baik kepolisian, kejaksaan, pengadilan, KPK itu sangat-sangat besar sekali. Oleh karena itu membutuhkan juga pengawasan dari masyarakat gitu. Masyarakat itu tentu kita juga harus memberikan pengawasan yang betul-betul objektif. Tentu kita juga bukan kemudian akhirnya pengawasan itu bagian dari sesuatu yang kemudian digerakkan untuk kemudian bagian dari deal, bukan begitu. Tetapi pengawasan itu agar APH itu menjalankan fungsinya secara baik, objektif, dan juga basisnya adalah integritas. Nah, hari-hari ini kan di masyarakat kan seolah-olah ini nanti deal, karena case ini diungkap maka kemudian dibalas dengan case ini bintang 1 ditangkap maka dibalas bintang 3. Kalau saya melihatnya tidak sejauh itu. Kita melihatnya bahwa memang ini ya murni penegakan hukum. Nah, bagaimana kemudian agar tidak ke sana, maka
penguatan pengawasan eksternal khususnya. Ini menurut saya menjadi penting ya, pengawasan eksternal itu ya, kalau di kepolisian ada Kompolnas, di kejaksaan ada Komisi Kejaksaan, dan juga kepada publik masyarakat dalam kemudian mengontrol case-case apapun itu agar tetap aparat itu bekerja pada rel yang kemudian sudah digariskan, tidak ada abuse of power, apalagi kemudian kita curigai deal-deal itu. Dan kalau kita lihat sekarang trennya, khususnya untuk kasus ini ya, ini kan pengawasan publik begitu kuat ya. Saya pikir juga nanti penyidik juga akan berhitung banyak kalau kemudian ada deal-deal tertentu, siapa yang kemudian diamankan dan siapa yang kemudian disalahkan. Pasti akan berjalan objektif, dan tentu juga ada supervisi dari KPK, dan juga butuh tetap pengawasan publik yang menurut saya maksimal agar pengungkapan kasus ini bisa lebih terang benerang. Baik, Prof Puji, pengawasan eksternal yang penting dilakukan paling tidak untuk kasus ini. Tapi ketika sudah selesai kasus ini, ataupun kita bicara ke depannya gitu, Prof Puji, dengan sudah misalnya kita tidak bisa mendahului penyidik gitu ya, misalnya Febri menjadi tersangka, kemudian ini menjadi ada gangguan citra dalam tanda kutip di kejaksaan, perlukah reformasi internal ataupun apa yang perlu dilakukan oleh Kejaksaan Agung? Kalau perbaikan saya pikir setiap waktu, setiap saat kemudian dilakukan. Hanya kemudian kalau kita lihat ya, di beberapa tempat itu memang penguatan pengawasan eksternal itu menjadi bagian yang penting lah ya. Dan kalau kita lihat kan komitmen untuk penguatan pengawasan eksternal itu belum begitu kuat lah. Misalnya sebagai contoh kayak di pengadilan KJ gitu ya. Nah, itu kan belum sebanding dengan penguatan kewenangan yang dimiliki oleh Kompolnas maupun oleh Komisi Kejaksaan gitu. Meskipun KJ lebih kuat pun juga ternyata kan pasti juga ada oknum-oknum yang kemudian juga bermasalah gitu. Yeah. Nah, jadi ya menjadi PR semuanya lah, bahwa apakah kemudian harus ada perbaikan. Kalau kita mengacu pada apa yang disampaikan oleh Bernardus Caverne itu, bahwa ya sistem yang baik sekalipun sebenarnya nggak terlalu penting. Yang penting adalah aparat yang berintegritas. Tetapi di sisi lain, bahwa aparat yang berintegritas kalau kemudian tidak dibentengi dengan sistem yang juga bagus, ya integritas itu kan up and down ya, kadang naik kadang turun. Seperti kita punya saya hari ini dan Mas Yudi barangkali juga bisa berteriak soal anti korupsi, tetapi kan di sisi lain kita juga tidak bisa menjamin 100% kan bahwa nanti ke depan juga begitu. Makanya kita hanya bisa berdoa dilapisi dengan sistem yang juga solid agar integritas kita itu juga semakin terjaga. Oke, sistem yang solid dan juga integritas dari personalnya gitu yang kita harapkan. Ya, betul. Terakhir saya ke Mas Yudi, kita sudah lihat ada beberapa gebrakan di beberapa hari ini. Publik juga pasti nggak sabar gitu. Kapan tersangkanya? Kalau menurut Anda, Mas Yudi, kira-kira polisi harus bergerak kapan untuk paling tidak mengungkap tersangkanya siapa dan mengungkap ini konstruksinya seperti apa kasusnya gitu? Kapan waktunya? Ya, saya pikir minggu depan tuh waktu yang tepat ya untuk kemudian penyidik ya memanggil saksi-saksi ya, kemudian juga memperkuat barang bukti dan menemukan tersangkanya ya. Karena dalam kasus yang terkait batu bara aja kan menggunakan pasal terkait dengan kerugian keuangan negara ya, di mana nanti tentu penyidik akan bekerjasama dengan BPK untuk mengaudit ya, kemudian juga PPATK. Ini kalau saya lihat berdasarkan pengalaman saya, uang tunai yang ditemukan saja sebanyak ini gitu. Bisa jadi nanti PPATK akan menemukan lebih ya, karena dalam transaksi keuangan yang mencurigakan ya, LHH KPK pasti lapor hasil analisis PPATK itu pasti akan mampu untuk membongkar sampai layering ke berapapun. Dan kalau kita melihat sebenarnya pola penyimpanan barang bukti ini ya, artinya sebenarnya konvensional ya, masih dilakukan di rumah. Kemudian bentuknya pun juga nggak jauh-jauh dari mata uang rupiah, mata uang dolar Amerika ataupun dolar Singapura gitu ya. Artinya saya yakin bahwa bisa jadi masih banyak ya barang bukti lain ya yang masih dalam bentuk aset-aset seperti ini yang berada di luar sana. Jadi nanti tim penyidik biasanya akan membagi tim, ada tim yang pemburu aset,
ya kan? Ada tim yang melakukan pemeriksaan, ada tim yang melakukan analis dan resume perkara gitu kan. Jadi tentu kita percayakan saja tim akan bergerak. Tapi sekali lagi bahwa pengunduran diri Pak Febri ini ya babak baru, dan ini tentu bukan hanya berhenti sampai di sini, tapi kita semua masyarakat ingin melihat ya bagaimana penuntasan kasus ini. Kalau siapa yang bertanggung jawab ya terhadap suatu perbuatan ya harus dibawa ke muka persidangan seperti itu. Siapapun harus mempunyai pandangan yang sama di mata hukum. Siapapun, bahkan penegak hukum harusnya hukumannya lebih berat dong ya, karena dia sebagai penegak hukum sekarang yang melanggar hukum. Kita tidak bisa mendahului penyidik, tapi diperkirakan seperti itu. Dan semoga dengan adanya babak baru dengan pengunduran Jampitsus ini juga bisa membuat penanganan lebih cepat, tapi juga jangan sampai mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam penyidikan kasus ini. Terima kasih Mas Yudi Purnomo, penyidik KPK 2013-2021 sudah bergabung, dan juga ada Prof. Pujiono Suwadi, Ketua Komisi Kejaksaan RI, sudah berbagi pandangan di Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi Bapak-Bapak, salam sehat. Prof.